Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi'izzatihi atazzal mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 88, halaman 92. An-Nisa ayat 88. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jika kita diberikan tahiyat, diberikan tahiyat, maka balaslah tahiyat itu dengan tahiyat yang lebih baik. Kemarin kita sampaikan bahwa cukup banyak makna daripada tahiyat itu. Pertama adalah memberikan hadiah. Jika kita diberikan hadiah, maka balaslah dengan hadiah yang lebih baik atau minimal yang setara. Jika kita diberikan yang kedua, bisa juga tahiyat itu artinya doa gitu. Jika kita didoakan, maka balaslah dengan doa yang lebih baik atau minimal yang seimbang. Yang ketiga, bisa juga tahiyat itu diartikan ini salam gitu ya. Artinya bahwa jika kita diberikan salam, maka balaslah dengan salam yang lebih baik atau minimal yang seimbang. Nah, adapun kaitannya antara salam dengan ayat 88 ini kalau kita lihat bahwa terkait dengan ayat ini, seorang ulama sekaligus mufassir dari angkatan tabi'in yaitu Mujahid Mujahid mengatakan bahwa suatu ketika ada orang-orang munafik orang-orang munafik dari Mekah gitu atau musyrikin Mekah itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salam mengucapkan salam kepada baginda Rasul yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Kalau Mujahid mengatakannya, orang munafik itu memamerkan salamnya di hadapan orang banyak. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, tetapi setelah itu orang tersebut pulang lagi ke Mekah dan bergabung lagi dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ada di Mekah. Nah, maka terkait dengan orang tersebut atau para sahabat yang ada di Madinah dalam menyikapi orang tersebut itu terpecah menjadi dua. Nah itu karena disinilah yang namanya bahayanya orang munafik itu bisa memecah belah persatuan, bisa memecah belah persaudaraan.
dengan datangnya orang munafik dari Mekah ke Madinah gitu. Lalu dia mengucapkan salam ya, di hadapan para sahabat kepada Rasulullah. Maka dengan salamnya itu para sahabat terpecah menjadi dua gitu. Tentu para sahabat yang keimanannya belum terbina gitu ya dengan baik, atau keilmuannya belum terbina dengan baik. Maka di sini nih Allah menegur mereka atau mengingatkan mereka. Famalakum, fa maka, ma kenapa, ma itu harful istifham itu Pak. Tapi istifhamnya itu istifham ingkari ini. Sebuah bentuk pertanyaan tapi dalam rangka menyindir mereka atau menegur mereka. Lakum kalian gitu. Fama lakum nih kalau digabung begini. Maka kenapa kalian wahai orang-orang beriman, wahai para sahabat, fil munafikina, nah fi dalam al munafikina, nah di sini para ahli tafsir mayoritas menyisipi kata menyikapi atau merespon ya. Jadi fil munafikina dalam menyikapi, merespon atau menilai orang-orang munafik itu fi'ataini gitu. Fi'ataini itu bentuk dualis ya, bentuk musanna dari kata fi'ah. Jadi dua kelompok, dua golongan, dua pandangan itu. Jadi kenapa wahai kalian kaum mukminin para sahabat dalam menyikapi sikap orang-orang munafik atau dalam menilai orang-orang munafik itu kalian memiliki dua pandangan gitu. Kalian terpecah menjadi dua kelompok. Kalian terpecah menjadi dua penilaian. Nah, artinya kan ini sebetulnya sebuah teguran dari Allah. Mestinya seorang mukmin yang keimanannya terbina dengan ilmu ya, dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya Rasulullah gitu. Sehingga dia memiliki semacam basiroh, ketajaman mata hati gitu ya, ketajaman iman. Mestinya itu memiliki sikap yang sama, memiliki respon yang sama, atau memiliki penilaian dan pandangan yang sama. Nah, sama konteks hari ini pun begitu. Jadi kenapa ada di antara umat Islam atau banyaklah umat Islam dalam memandang orang kafir, dalam menilai orang kafir, bahkan orang kafir harbi sekalipun ya, kafir yang jelas-jelas memerangi Islam sekalipun, itu seringkali umat Islam itu terpecah Pak, terpecah gitu. Itu menyikapi orang kafir, bahkan kafirnya kafir harbi gitu. Coba sekarang tidak sedikit ketika katakanlah Zionis Israel ya menzalimi saudara kita umat Islam di Palestina. Ada umat Islam itu yang bagaimana ya, seperti seolah-olah pro Israel gitu. Ada kan gitu. Tapi ada umat Islam itu yang memiliki ilmu, ketajaman hati, itu menentang Israel ada. Itu yang sudah jelas-jelas gitu ya. Padahal kan sering dikatakan bahwa untuk menilai Israel itu penjajah atau bukan gitu, zalim atau tidak, itu mah tidak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Cukup menjadi manusia yang punya hati aja sudah cukup itu untuk menilai Israel kejam itu.
Atau hari ini umat Islam terpecah dalam menilai, memandang komunis lah gitu, PKI gitu ya. Kan terpecah umat Islam. Dulu sepakat umat Islam dulu awal-awal. Nah, sekarang karena kepentingan tertentu, nah, terpecah juga pandangan umat Islam. Padahal kan jelas-jelas yang namanya ateis itu kan anti Tuhan. Anti Tuhan. A itu tidak, teis itu kan Tuhan, tidak bertuhan kan. Tidak mungkin seorang mukmin yang bertuhan gitu. Seorang muslim yang bertuhan memandang positif terhadap yang tidak bertuhan gitu, Pak. Nah, itu yang seperti itu saja gitu umat Islam terpecah gitu. Terbagi 2 kubu, 3 kubu malah gitu, Pak. Nah, mestinya itu tidak terjadi gitu. Dan itu dulu pernah terjadi di zaman para sahabat. Dalam memandang orang munafik itu seperti itu. Karena ya tidak bisa dipungkiri, Pak ya. Tentu para sahabat pun tingkat keilmuannya ya, tingkat keimanannya ya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Wallahu dan Allah itu, nah ini sindiran berikutnya nih. Wallahu dan Allah itu arkasahum. Arkasahum itu ingkolabahum gitu. Mengembalikan mereka. Dan Allah itu telah mengembalikan mereka ya. Kalau ini seorang mufassir yang bernama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan bahwa arkasahum itu mengembalikan dari yang baik kepada yang buruk gitu, Pak. Dari yang positif kepada yang negatif, dari taat kepada maksiat, dari mukmin kepada munafik. Jadi sedangkan Allah itu telah mengembalikan mereka kepada kemaksiatan, kepada kemunafikan, kepada keburukan. Bima disebabkan kasabu, nah, usaha-usaha yang mereka lakukan. Disebabkan karena ucapan-ucapan yang mereka ucapkan, pemikiran-pemikiran yang mereka keluarkan, tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jadi Allah mengembalikan mereka kepada kekufuran, Pak, kepada kemunafikan. Itu bukan berarti Allah zalim gitu. Bukan berarti Allah itu menganiaya mereka, mendolimi mereka. Tetapi Allah mengembalikan mereka kepada kekufuran, kemunafikan itu disebabkan ulah mereka sendiri. Nah, itu kan di awal-awal sudah pernah kita bahas tuh. Jadi innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa wa lahum adzabun alim. Nah, Allah menutup, mengunci penglihatan, pendengaran dan mata hati mereka itu karena disebabkan mereka sendiri yang awalnya mengunci, menutup pendengaran, penglihatan dan mata hati. Akhirnya berlakulah vonis Allah, ditutup sekalian gitu, Pak. Nah, ini pun dikarenakan ucapan mereka, tindakan mereka, maka Allah pun mengembalikan mereka kepada keburukan gitu. Kenapa kok? Asalkan begini nih. Ini ada kaitannya Pak dengan peristiwa hijrah gitu dah. Jadi tidak ujug-ujug mereka divonis orang munafik, tidak ujug-ujug. Tetapi ada ujian dulu. Ada ujian sehingga dengan ujian itu bisa dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk mengukur
atau bisa dijadikan sebuah parameter untuk mengukur apakah dia itu seorang muslim atau bukan. Apakah dia seorang mukmin atau orang munafik, diuji dulu gitu. Diujinya itu dengan perintah. Dengan perintah, Pak. Pertama nih, Allah dan Rasulnya memerintahkan mereka untuk hijrah, Pak. Untuk hijrah nih dari Mekah ke Madinah, kan gitu Pak. Mereka tidak mau hijrah, tidak mau. Alasannya cukup banyak. Satu, nih saya kalau hijrah ke Madinah berarti saya meninggalkan kampung halaman. Berarti saya meninggalkan harta kekayaan di sini. Saya meninggalkan perusahaan. Saya meninggalkan saudara-saudara di sini. Akhirnya mereka tidak ikut hijrah ke Madinah gitu. Makanya dalam peristiwa hijrah itu kan terjadi bergelombang-gelombang gitu, Pak. Beda as-sabiqunal awwalun dengan al-mutaakhirin, beda kualitas imannya, Pak. Ini sahabat yang hijrahnya itu pertama kali duluan, as-sabiqun al-awwalun, beda dengan orang atau sahabat yang hijrahnya belakangan. Kualitas ilmu dan imannya beda itu. Beda. Sama lah seperti orang hari ini ketika mendengar ada kebaikan nyantok gitu, nyantok. Kayak ini, kayak bensin terkena api gitu, langsung bergegas melakukan kebaikan. Tapi ada orang yang melakukan kebaikan itu pang ujungnya, pang panerina ayah gitu. Itu kan menunjukkan kualitas ilmu dan imannya beda itu. Nah, pada saat itu mereka disuruh hijrah, tidak mau hijrah dengan berbagai macam alasan. Tiba-tiba suatu hari mereka berkunjung ke Madinah gitu. Berkunjung ke Madinah. Dan mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah. Coba Pak, siapa yang tidak akan terpukul, tidak akan terpesona, yang tidak akan terhipnotis mereka yang tidak mau hijrah, bahkan itu mungkin teman mereka, sahabat mereka, lalu tiba-tiba ketemu Rasulullah dan mengucapkan salam. Sebetulnya kalau menurut kita ini wajar nih, wajar kalau di antara sahabat yang di Madinah itu ada yang memandang positif kepada orang ini. Apa buktinya? Ya dia mengucapkan salam gitu. Namun menurut pandangan kita yang awam gitu Pak ya. Tetapi ditegur oleh Allah nih, ditegur. Kenapa kok bisa memandang positif kepada mereka? Padahal jelas-jelas mereka disuruh hijrah tidak mau, kan gitu Pak. Dengan tidak maunya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pertanda bahwa dia itu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul gitu. Berarti dia itu bukan seorang mukmin, seorang munafik gitu Pak. Aturiduna, nah ini hamzahnya hamzah istifham nih. Apakah turiduna, kalian menginginkan angtahdu untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan hidayah, bimbingan man kepada seseorang adolla yang telah disesatkan Allahu oleh Allah. Cuman tadi memahaminya Allah itu menyesatkan mereka karena mereka sendiri yang menempuh kesesatan gitu. Akhirnya vonis Allah sampai kepada mereka, sesatlah mereka itu. Ini pun teguran lagi nih. Jadi ada 3 kali teguran nih. Teguran yang pertama, kenapa beda pandangan dalam menyikapi orang-orang munafik? Mafhumnya Pak, mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, mestinya seorang muslim, seorang mukmin itu satu pandangan, satu kelompok gitu Pak ya, dalam menilai orang-orang munafik, jangan terpecah gitu. Yang kedua,
Allah telah mengembalikan mereka kepada keburukan karena mereka sendiri yang memilih keburukan. Mestinya nih orang muslim pun satu pandangan dalam hal ini, bahwa yang namanya orang munafik itu tidak baik gitu ta. Buruk orang munafik itu. Buruk. Sekalipun barangkali seringkali orang munafik itu pakai kopiah, pakai sorban, pakai baju koko. Kamu lamun geus menghadapi musim pemilu, waduh, cul marah runcul ya Pak itu. Padahal orang muslim itu seminggu sebelum kampanye, sebulan sebelum kampanye, setahun sebelum kampanye, tahu betul, mendengar, melihat bagaimana bencinya mereka terhadap Islam gitu. Tapi ketika datang musim pemilu berubah itu ya. Gara-gara melihat pakai kopiah, pakai sorban, langsung tuh umat Islam itu pohok Pak. Bagaimana buruknya dia sebulan setahun yang lalu terhadap Islam itu. Nah itu sebetulnya orang-orang seperti itu terkena nih dengan ayat ini, tersindir oleh Allah itu. Entah mereka itu lupa gitu Pak, punya penyakit naon lupa dia tuh. Amnesia gitu ta. Entah barangkali apa ya, pendek pemikirannya gitu. Entah barangkali hubu dunia gitu ya. Banyaklah hari ini terjadi seperti itu. Kemudian sindiran yang ketiga nih, kalau Allah telah memvonis mereka dengan kesesatan karena usaha mereka sendiri, maka sebetulnya kita pun tidak akan mampu memberikan mereka hidayah gitu. Sebetulnya gitu ya. Cuman tadi ya tentu untuk menilai seseorang itu munafik atau tidak harus ada ujian-ujian dulu Pak. Harus ada ujian-ujian sebagai sebuah instrumen untuk menilai mereka, oh si ini begini, oh si ini begini. Waman dan barang siapa yudlil yang disesatkan Allahu oleh Allah, falan maka sekali-kali tajida kamu mendapati, sekali-kali tidak gitu, tajida kamu mendapati lahu bagi orang tersebut sabila jalan. Jadi kalau Allah sudah mengunci hati mereka, Allah menyesatkan mereka karena mereka memilih sesat gitu Pak. Sebetulnya nggak ada Pak orang yang disesatkan oleh Allah, tidak ada. Kan apa buktinya Allah tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah? Ya buktinya Allah kan beratus-ratus, beribu-ribu mengirim para nabi, para rasul Pak, dalam rangka memberikan mereka hidayah. Allah berkali-kali kirimkan kitab suci itu dalam rangka memberikan mereka hidayah. Allah berikan kesempatan mereka untuk berdoa, beribadah dalam rangka mereka itu berjalan di atas jalan yang lurus. Tetapi karena mereka seringkali memilih kesesatan, akhirnya vonis Allah bahwa Allah pun menyesatkan mereka. Mencek bahasa orang nama naonnya nganter ke hayang mereka gitu Pak. Nganter ke hayang mereka. Seperti tempo hari sering kita ilustrasikan, tidak ada yang namanya orang tua itu ingin menyesatkan anaknya, tidak ada. Sekalipun katakanlah ada orang tua punya anak 3, semuanya setiap hari dikasih uang masing-masing 50.000. Niat orang tua ngasih uang 50.000 kepada 3 anaknya itu baik, biar mereka bisa makan, bisa jajan gitu Pak, bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi ada di antara 3 anaknya yang menggunakan uang 50.000 itu untuk kemaksiatan gitu, untuk judi, mungkin untuk minum khamr gitu. Nah, sebetulnya orang tuanya tidak menginginkan mereka judi, minum khamr gitu, tapi mereka sendiri yang memilih menggunakan uang itu untuk judi dan khamr itu. Akhirnya kan orang tuanya kecewa. Dan pada puncaknya tidak sedikit orang tua yang kecewa itu tidak menganggap
anaknya sebagai anak, kan gitu Pak. Begitu pula tidak sedikit manusia yang selalu memilih jalan kesesatan, oleh Allah pun tidak dianggap sebagai hambanya gitu Pak, karena mereka selalu memilih jalan kesesatan. Satu ayat lagi, waddu, nah mereka berkeinginan, bercita-cita gitu. Jadi begini Pak, kalau bicara keinginan itu ada dua, ada beberapa kata. Satu ada aroda Pak, yang kedua ada waddu, wadda kasiron. Tadi aturiduna, itu aturiduna dengan waddu itu memiliki kemiripan, cuman tingkatannya beda Pak. Kalau aturiduna di bawah waddu keinginannya, itu tingkat keinginannya. Kalau waddu itu keinginan yang kuat gitu Pak, keinginan yang tinggi gitu. Jadi waddu mereka punya keinginan, tekad yang kuat gitu. Lau seandainya takfuruna, kalian kufur gitu. Jadi mereka orang-orang munafik Pak, itu memiliki azam lah gitu, memiliki tekad yang kuat. Seandainya kalian wahai orang-orang beriman itu menjadi orang-orang kufur, berbagai macam upaya mereka tempuh, berbagai macam metode mereka lakukan, dari mulai cara yang lunak sampai cara yang keras gitu Pak, sampai ancaman-ancaman, intimidasi. Cuman biasanya itu tingkat terakhir. Biasanya mereka melalui jalan lunak dulu, bujukan, rayuan, atau pemberian semacam hadiah gitu Pak ya, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa dengan cara yang lunak, baru dengan kekerasan. Jadi mereka sangat bertekad untuk mengkufurkan kalian, kama sebagaimana kafaru, mereka telah kafir. Makanya kan di ayat yang lain itu kan bahwa mereka itu tidak pernah berhenti lah, tidak pernah berdiam diri, tidak pernah berpangku tangan membiarkan keislaman, keimanan kita orang-orang beriman. Fatakununa, lalu kalian menjadi sawaan, sama. Di targetnya itu kita ini sama-sama menjadi orang kafir, menjadi orang-orang munafik. Nah, kenapa kok di atas disebut munafik, di sini disebut kafir gitu? Karena begini, kemunafikan itu Pak, kemunafikan itu kan penyakit Pak, penyakit. Yang namanya penyakit itu kan terus berkembang, menggerogoti Pak, naik, stadiumnya akan naik itu. Stadium 1, 2, 3, 4 terus. Kemunafikan pun begitu. Kalau dibiarkan, tidak segera dipadamkan, tidak segera dicegah, awalnya munafik amali gitu Pak. Munafik amali pun mungkin awalnya merugikan secara individu, diri sendiri, merembet merugikan keluarga, merembet merugikan tetangga. Pokoknya duniawi aja, awalnya duniawi semuanya. Itu bisa naik dari merugikan duniawi diri orang lain, naik merugikan agama, kan gitu Pak, naik terus merugikan agama. Setelah munafik amali naik menjadi munafik i'tiqadi, itu munafik i'tiqadi, munafik yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Sehingga yang dirusak itu bukan hanya duniawi umat Islam, tapi yang dirusak itu agama umat Islam itu. Banyak dengan kemunafikan itu Pak, dengan kemunafikan itu orang yang mengaku muslim itu merusak agamanya sendiri.
mengorbankan agamanya sendiri. Nah itu yang disebut dengan menjual akhirat demi dunia itu. Banyaklah hari ini Pak orang yang menjual akhirat gara-gara ingin dapat kekuasaan, ingin dapat jabatan dan lain sebagainya. Naik terus itu. Nah itu kalau dibiarkan terus Pak, dibiarkan terus, itu akan naik kepada kufur itu Pak, kafir. Jadi prosesnya seseorang atau seorang yang tadinya muslim menjadi kafir itu tahapannya cukup panjang itu, cukup panjang itu. Nah ini yang harus diwaspadai terutama diri kita Pak. Jangan sampai diri kita terjangkit atau terkena hal seperti itu. Fala nih, maka oleh Allah diingatkan Pak. Orang mukmin diingatkan oleh Allah nih. Fala maka janganlah tatakhidu, kalian menjadikan, kalian mengambil minhum di antara mereka itu aulia itu Pak. Sebagai wali. Orang-orang seperti itu jangan dijadikan sebagai mau apapun walinya lah. Kan wali itu sekarang berkembang maknanya Pak. Dari makna yang terendah sampai makna yang tertinggi. Janganlah kalian menjadikan mereka, mengambil mereka aulia, satu teman setia. Jangan itu. Berteman dengan orang-orang seperti itu akan merugikan kita, mencelakakan kita, baik duniawinya terlebih-lebih ukhrawinya. Yang kedua, jangan menjadikan mereka, mengambil mereka sebagai ini, sebagai pemimpin. Wali itu kan maknanya cukup banyak Pak. Teman setia, sahabat itu ya. Kemudian penolong, pelindung, sebagai pemimpin. Maka janganlah kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin itu Pak. Sebagai pemimpin, bahaya itu. Dunia kita akan rugi, akhirat kita jangan akan rugi juga. Hatta sehingga, nah itu. Hatta sehingga, hatta itu harbul goyah Pak. Hatta sehingga yuhajiru, mereka berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Dulu Pak, dulu di samping hijrah akidah, hijrah tempat. Salah satu syarat mereka dikatakan bukan orang munafik harus hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dulu begitu. Dulu sekalipun terus mengatakan saya muslim, saya mukmin, kalau mereka tidak hijrah ke Madinah tidak diakui dulu. Udah gagal ujiannya gitu Pak. Nah untuk konteks hari ini kita barangkali bisa memaknai hijrahnya itu hijrah i'tiqadi, hijrah keyakinan Pak. Baru kita akan mempercayai mereka gitu Pak. Boleh menjadikan mereka sebagai teman setia, sahabat, partner gitu Pak, pemimpin. Syaratnya mereka harus hijrah dulu. Hijrah dari kemunafikan kepada keimanan gitu Pak. Hijrah dari kekufuran kepada keislaman. Banyak nanti instrumen-instrumennya nih. Saya baru percaya sama dia, syaratnya dia harus hijrah dulu dalam hal A, B, C, D, E. Nah, itu baru saya percaya gitu Pak. Ada soalnya umat Islam itu ngaraji bakal cerdas Pak. Cerdas itu. Jadi ada target yang harus dicapai untuk mempercayai mereka dan mengangkat mereka sebagai teman, partner, sebagai pemimpin. Harus hijrah. Untuk konteks hari ini hijrahnya hijrah i'tiqadi, keyakinan Pak. Kalau belum hijrah mestinya jangan percaya umat Islam. Dan mestinya umat Islam satu pandangan itu. Kita lanjutkan, fa'in maka jika tawallau, mereka berpaling,
menolak. Mereka tidak mau hijrah gitu. Mereka tidak mau meninggalkan kejahiliahannya, tidak mau keluar dari kemunafikannya gitu Pak. Tidak mau keluar berpisah dari orang-orang yang terjangkit kekufuran dan kemunafikan. Fahudhuhum. Nah itu kalau dulu itu perintahnya tegas itu Pak, serem dulu itu di zaman Rasul itu serem. Apa? Fahudhuhum, tangkaplah mereka gitu Pak, tawanlah mereka gitu. Yang kedua, waqtuluhum, dan perangilah mereka, dulu begitu. Nah kalau konteks hari ini barangkali tidak seperti itu Pak. Fahudhuhum dan waqtuluhum untuk konteks hari ini, ya kita jangan bergabung dengan mereka gitu. Kita jangan bersekutu dengan mereka. Kita jangan berkoalisi dengan mereka. Jangan berpartner dengan mereka. Jadi kalau dulu fahudhuhum, tawanlah mereka, waqtuluhum, perangilah mereka, haitsu wajadtumuhum. Nah, itu. Jadi membacanya jangan wajadtumuhum Pak, bukan qalqalah itu. Haitsu wajad, nah, itu salah itu. Ini disebutnya idgham muttaqaribin itu. Jadi huruf dal dengan huruf ta itu dekat Pak, dekat. Maka membacanya diidghamkan, dimasukkan ke ta, wajadtumuhum. Nah gitu Pak. Makanya dibubuhi tasdid tuh oleh penulis itu, dipermudah. Dulu berat itu instruksi dari Allah dalam menyikapi orang-orang munafik seperti itu. Wala, dan janganlah tattakhidu, kalian menjadikan mereka, ya. Tattakhidu, kalian menjadikan minhum mereka, walian, sebagai wali. Wala, dan jangan pula nasiron, sebagai penolong. Kan hari ini banyak Pak umat Islam itu, umat Islam nih Pak yang mengaku Islam, yang justru nyosor gitu, nyosor, tahu nyosor gitu, berusaha keras untuk menjadikan orang yang sudah jelas-jelas terjangkit kemunafikan, kekufuran, bahkan jelas-jelas memusuhi Islam, itu nyosor yang mendapatkan pertolongan, mau mendapatkan bantuan. Siapa tahu kalau saya bersahabat dengan dia, pro dengan dia, simpati dengan dia, dana bakal turun gitu Pak, bantuan bakal turun, proyek pembangunan sekolah, pesantren, masjid beres. Padahal yang membantunya itu jelas-jelas terjangkit kemunafikan gitu. Itu begitu nanti Pak masjidnya beres, sekolahnya beres, pesantrennya beres, madrasahnya beres, mereka akan menagih hutang Pak. Itu duit saya ada di masjid kamu tuh katanya. Itu duit saya ada di pesantren kamu gitu ta. Maka visi misi saya harus masuk ke situ gitu. Tidak ada makan siang gratis Pak, tidak ada. Gitu Pak. Jadi apa yang diberikan oleh orang munafik, mereka akan meminta balas budi nantinya, janji itu, imbalan itu Pak. Nah itu kan semestinya disadari oleh umat Islam, itu dipahami oleh umat Islam dan ditanamkan baik-baik oleh umat Islam itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.